الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semua ini yang hadir rata-rata orang tua sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita. Kita patut prihatin melihat kondisi yang terjadi hari ini, di mana generasi kita, anak-anak kita, kalau dulunya mereka belajar tidak boleh membawa HP, sekarang justru belajar harus pakai HP. Maka dengan itu banyak hal yang mereka lihat di dalam HP-nya masing-masing. Maka ada anak yang dilihat dia ngerjakan tugas, tetapi padahal dia melihat-lihat yang tidak sepatutnya dia pelajari dan tidak sepatutnya dia tonton. Maka kebebasan hal yang semacam ini lambat laun akan membahayakan generasi-generasi ke depan. Maka itu pantas kalau dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun ayat 14, ayat 15 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Saudara, ini peringatan Allah kepada kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga. Diingatkan kita, hati-hati. Kemudian di dalam surah At-Taghabun juga yang ke-15 juga diingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah sebagai fitnah.
Para mufassir menyebutkan fitnah ini adalah sebagai cobaan yang harus kamu hadapi dengan kesabaran. Maka dalam konteks ini kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa harus kita hafalkan. Jangan hanya ada dalam Al-Quran, harus kita hafalkan, harus kita baca terus. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, kepada kami keturunan-keturunan, anak-anak qurrata a'yun, yang menyenangkan kami. Mufassir menyebutkan menyenangkan itu adalah istri dan anak keturunan yang soleh, yang baik-baik. Namun hadirin sekalian, fakta hari ini, generasi-generasi sekarang disibukkan dengan setiap hari berselancar di internet, sehingga kadang-kadang lupa dia ibadah pada Allah. Dan kita pun asik dengan urusan kita masing-masing sebagai orang tua, sehingga tidak ada kontrol kepada anak dan istri-istri kita. Sehingga banyaklah anak-anak yang terikut-ikut di dalam apa-apa yang dia lihat di dalam internet. Dan akibatnya mereka menjadi generasi yang malas. Malas belajar karena jawaban dari soalan-soalan di sekolah sudah ada di internet. Para istri malas masak karena tinggal pesan lewat Gojek, lewat internet. Kemudian malas bermasyarakat, berkumpul karena asik dengan main game online. Bahkan dalam pertemuan sekalipun, ada perkumpulan, rapat, masih juga sibuk dengan HP-nya masing-masing, tidak peduli orang di kiri kanannya, bahkan tidak tegur sapa satu dengan yang lainnya, karena asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya masing-masing. Ini lambat laun akan membahayakan. Belum lagi ditambah dengan mereka menemukan paham-paham ajaran-ajaran yang berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak anak-anak yang tadinya berpaham ahlus sunnah wal jamaah sama dengan ayah dan ibunya, lalu karena dia menemukan video-video setiap hari dicekoki, ditonton video-video dakwah yang bertentangan dengan sunnah-sunnah, yang bertentangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengajarkan sifat 20, sekarang sudah tidak sifat 20 lagi, sudah tinggal 3. Maka itu yang akan dicekoki setiap hari, ujung-ujungnya masuklah dia dalam kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan, mengkafir-kafirkan, dan membid'ah-bid'ahkan. Tanpa dari kontrol kita, sehingga ujungnya kita pun sebagai orang tua pun dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan karena yasinan setiap malam Jumat. Itu yang akan membahayakan bagi kita. Maka dalam konteks ini sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan hadirin? Kata Imam Ghazali, lakukan 3 macam. Pertama adalah membentuk tabiat. Kedua adalah i'tiada, dan yang ketiga ta'alluman. Pertama membentuk tabiat, membentuk watak. Ini tugas orang tua. Orang tua yang akan membentuk kepribadian anak sejak dari kecil.
Ma min mauludin yuladun alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Bayi yang lahir dia suci, maka kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Tugas kita lah yang pertama kali membentuk watak anak kita. Maka itu mari kita ajarkan kepada anak-anak kita sifat-sifat 20. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ini penanaman akidah yang kuat kepada anak kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, al-i'tiyada, pembiasaan. Biasakan anak kita mengucapkan Assalamualaikum. Biasakan anak kita mencium tangan orang tua. Biasakan anak kita bertutur kata yang baik, lemah lembut. Maka ini yang akan membentuk kepribadian anak kita. Biasakan dia bangun pagi, biasakan dia maghrib membaca Al-Quran. Al-i'tiyadu, pembiasaan. Iza gharizat sarat tabiat. Bila dilakukan secara terus menerus, itulah yang akan menjadi sebuah watak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ini kita sebagai orang tua jangan lengah. Biasakan mereka ikut kita ke masjid sholat berjamaah. Jangan biarkan mereka lepas, bebas, bermain internet, game online, sehingga itu akan membentuk watak anak kita menjadi keras bahkan radikal. Terakhir kata Imam Ghazali, apa yang harus kita lakukan? Ta'alluman. Apa itu ta'alluman? Memberikan tauladan pendidikan yang pantas buat anak kita. Biasanya akhlak yang baik akan terbentuk melalui koneksi dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang baik, insya Allah jadi baik. Kalau dia bergaul dengan anak-anak pang, anak-anak yang jahat, anak-anak yang dekadensi moral, maka dia lambat laun akan jadi. Maka itu sebuah ungkapan dikatakan, orang yang duduk di dekat orang jual minyak wangi, maka dia akan keciuman wanginya. Siapa orang yang duduk dekat orang tukang puput, tukang buat parang, maka dia akan keciuman bau arangnya. Artinya apa? Dengan siapa dia bergaul. Kita juga dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan penjudi, lambat laun kita pun akan menjadi penjudi. Maka oleh karena itu, jika kita tidak mampu membentuk lingkungan yang baik, antarkan dia ke pondok pesantren, antarkan dia ke rumah-rumah tahfiz yang akan mampu membentuk karakter anak kita. Tapi hati-hati juga, banyak juga pesantren yang sudah terpapar radikalisme. Saudara, demikian khutbah kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.